Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I hope you're always safe and sound during COVID-19 pandemic. Yeah. So today we will continue. This is the last topic. Yeah. Topic 7, application of nanotechnology in food packaging. Have you watched the video in YouTube? Yes, sir. Not yet. Yes. Yes. Because the video is not complete. Yeah, it's already it's only just for webinar. So I want to deliver directly for this topic. Yeah. Okay. So let's start for the subtopic. Yeah, we are going to talk about what is nanotechnology, potential of nanotechnology for packaging, nanomaterial for food packaging, and also fabrication of nanocomposite film. How to fabricate nanocomposite film, and also a little bit about safety aspect of nano packaging. Do you want I will deliver in English or in bahasa? In I bahasa think for Uzbekistan. In I think bahasa. the bout is but maybe for waiting for others' opinion. Okay. In bahasa is okay ya? In bahasa? No problem, sir. No problem, sir. Oke, so kita lanjutkan dalam bahasa. Kita mulai untuk apa itu nanoteknologi. Kalau di video yang saya upload di YouTube ya, itu karena potongan dari webinar, karena itu adalah seri webinar sebelum topik-topik mengenai yang saya sampaikan ya, mestinya ada pembicara lain yang menyampaikan apa itu nanoteknologi. Ya mungkin, tapi sebenarnya juga tidak selengkap apa yang disampaikan oleh video EFSA ini. Saya ambil video dari EFSA nih menjelaskan tentang maaf, apa itu nanoteknologi. Ya jadi nanti tolong di note ya dari video ini ya, definition of nanotechnology. Kemudian juga aplikasi dari nanoteknologi di pangan dan secara alami sebenarnya material nano itu sudah ada ya secara alami. Ya nanti boleh di list juga yang ada di video itu apa saja sih gitu ya. Kalau di food apa aja yang secara natural sebenarnya sudah berukuran nano ya. Kemudian ya berapa safety aspek meskipun ini sebenarnya hanya untuk introduction jadi tidak detail ya, makanya kita akan sampaikan untuk berikutnya ya. Okay, please let's continue. Okay, I will sharing the sound first. Yeah. Do you hear the voice video? Not yet. Sorry, I will share computer sound. Okay. Today, we are going to talk about nanotechnology. When we say something is nano, we mean it is very small. The size of 1 nanometer is 1 billionth of a meter, which is about 100,000 times smaller than the width of a human hair. Making new things at this incredibly small scale is called nanotechnology, and it's one of the most exciting and fast-moving areas of science today. Some nanomaterials are naturally occurring. You can find them everywhere in volcanic ash, ocean spray, fine sand, and dust. Naturally occurring nanostructures are also present in plants and animals. For example, nanostructures in insect eyes ensure an anti-reflection and water-repelling effect so they can fly safely. Nowadays, scientists can create nanostructures themselves. By rearranging the atoms of an object, they can make new nanomaterial with new properties. For example, that are stronger, lighter, or different in color. The properties change also according to their size, and this is the magic of the technology. In the food area, researchers are working with nanotechnologies to create novel products that may be of benefit to health and diet. For example,
Nanosilver has antibacterial properties that can be used in food contact material, such as cutting boards. In food supplements, nano-sized carriers increase absorption of nutrients. Nanosensors can be incorporated into packaging to monitor the quality and shelf life of food from manufacturers to consumers. It can also make food ingredients tastier or healthier. Carving up a grain of salt into small nano-sized grains increases its surface area significantly. This means that your food needs far less salt to be equally tasty. This is good news for those who like crackers but are worried about their blood pressure. We need to make sure that food nanotechnologies do not cause harm to consumers. This is why in the EU, engineered nanomaterials in food require a safety assessment. Their specific properties need to be taken into account when assessing impact on human health and the environment. And this is where EFSA comes in. Over the coming years, nanotechnology will touch the lives of all of us. Like many scientific advances, it brings uncertainty and potential risks. It is up to scientists, business, and governments to make it work. Okay, so please let's discuss first concerning the nanotechnology. Who want to answer? What is the meaning of nanotechnology? The definition, maybe not exact definition, but the meaning. Please. Who want to answer the nanotechnology? Hello. Teknologi. I would like to. Yeah, Okay. please, Valen. yeah, please, Valen. Teknologi Yeah. yang bisa membuat suatu partikel menjadi partikel lebih kecil seukuran nano, Pak, yang bisa berfungsi untuk produksi atau packaging makanan. Oke, jadi sebenarnya ya tadi membuat bahan baru ya dengan properties yang baru. Jadi sebenarnya ada fungsional yang baru tadi yang di kata kuncinya ya. Baik, terima kasih Valen. Kalau secara natural banyak ya bahan nano itu sebenarnya ya. Bisa berikan contoh nggak? Tadi yang mau menjawab sebelumnya siapa? Mister. Kayla, ya oke. Garam. Garam. Di natural yang dicontohkan di video apa? Sebenarnya banyak ya. Abu vulkanik, pasir, terus di mata serangga, ternyata mata serangga itu kenapa kan kebuka terus ya, serangga nggak punya kelopak gitu ya. Tadi mata serangga kan besar ukurannya dan nggak punya kelopak mata gitu ya, kebuka terus ternyata ada anti refleksi dan juga anti repelen. Anti repelen itu anti air gitu ya, anti repelen terhadap air ya. Secara alami di pangan sebenarnya waktu kita belajar mengenai susu ya, itu ukuran kasein ya, itu ringnya kan nano juga ya, sekitar berapa itu? Satuan sampai puluhan nanometer ya, kasein ya, itu sebenarnya secara alami ada di kita sudah makan bahan nano itu secara alami sudah banyak gitu ya. Oke, apa manfaat dari nano di pangan yang tadi disebutkan garam ya oleh Kayla. Garam kenapa? Ada juga sebelumnya ya. Saya kira minimal ada 3 ya. Boleh ada yang menjawab, silakan. Sebagai oksigen scavenger, Pak. Oksigen scavenger. Boleh aja kalau menurut yang video aja, di video yang sudah kita tonton. Pak. Antimikroba, ya nanosilver tadi sebagai antimikroba. Kemudian yang di meningkatkan stok. Meningkatkan
umur simpannya. Oke, kalau yang di wadah kayak nutrien tadi, yang vitamin kayak vitamin apa itu? Meningkatkan ya food supplement kan meningkatkan apa? Absorpsi ya. Jadi nutriennya. ya bioavailability-nya itu akan meningkat ya makanya untuk arrange untuk membuat bahan nutrisi ya ataupun juga sebagai karier untuk obat-obatan ya itu bisa juga dengan nano, jadi lebih efektif dengan bahan yang sedikit bisa memiliki aktivitas yang jauh lebih tinggi ya dibandingkan ukuran bulky-nya ya. Terus yang ketiga tadi ya dengan menggunakan reduksi nano yang garam tadi ya, garam dikecilkan ukurannya itu juga jadi rasa asinnya lebih, jadi dengan penggunaan garam yang sedikit memberikan rasa asin yang sama gitu ya dengan konsentrasi yang lebih tinggi pada dengan ukuran yang bulky. Jadi artinya apa dengan menggunakan nano kita bisa membuat produk-produk baru ya dengan yang lebih healthy, yang lebih sehat ya itu, dan bisa memiliki aktivitas fungsional yang lebih kuat. Jadi itu jadi memang area untuk aplikasi di pangan ya sebenarnya itu selain untuk di kemasan ya. Karena kalau di kemasan memang area yang penting ya di aplikasi nano ini adalah di kemasan pangan ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi untuk slide-nya. Oh, yang ini ya. Oke, jadi nanoteknologi kalau didefinisikan ya dengan sederhana ya menjadi adalah suatu teknologi untuk membuat bahan fungsional, devices maupun juga sistem ya yang baru ya dengan ukuran nano ya. Jadi ukuran nano itu artinya adalah ukuran yang memiliki salah satu dimensinya itu ya itu adalah dalam ring 1 sampai 100 nanometer. Itu yang disebut dengan nanoteknologi. Jadi bahan nano adalah satu dengan kriteria yang umum yaitu adalah memiliki ukuran kurang dari 100 nanometer ya pada salah satu dimensinya. Artinya satu dimensi ini adalah nih misalkan kalau ya dimensi artinya yang ukurannya mana ya itu kursornya kelihatan. Oops. Jadi kalau ukuran satu dimensi artinya misalkan ada seperti nanosilika ataupun clay ya. Dia kan sebenarnya ukurannya seperti sheet memang nggak smooth seperti ini ya sheetnya itu. Jadi ketebalannya itu ya tebalnya ini biasanya ukurannya nano gitu. Tapi panjang dan lebarnya ya itu ukurannya biasanya masih mikro ya. Untuk yang nano clay, nano silika ya, nano silicate ya itu biasanya ketebalannya saja yang ukurannya nano ya, kurang dari 100 nano. Nah, ada lagi kalau yang minimal satu dimensi, jadi minimal tebalnya. Kalau yang 2 dimensi biasanya adalah yang berupa tabung ataupun juga serat ya, seperti apa? Nanoselulose ya. Nanoselulose itu artinya yang berukuran nano adalah penampangnya ini ya. Jadi ukuran A ya ataupun penampang salah satu penampangnya. Jadi kalau diameternya biasanya nano ya, ukurannya nano biasanya dilihat dari diameter ya serat ini. Jadi untuk contohnya adalah ini artinya 2 dimensinya ya, nano selulose ya, nanoselulose ataupun juga karbon nanotube ya, karbon nanotube yang kita sebut dengan karbon nanotube. Ini juga ukurannya 2 dimensi ya berukuran nano. Nah, yang tiga-tiganya berukuran nano itu contohnya adalah kalau kita misalkan dia berupa nanopartikel ya. Nanopartikel ya. Ini artinya ketiga-tiga dimensinya itu nano gitu ya. Nano pada volumenya 3 dimensinya, 3 dimensi. Jadi contohnya adalah
nanopartikel ya, Jadi yang satu dimensi yang berukuran nano, contohnya adalah nanosilikat, nanokle, yaitu adalah satu dimensi aja, ketebalannya saja, jadi tipis gitu ya. Itu yang disebut dengan satu dimensi. Kalau dua dimensi, contohnya adalah yang luas penampangnya, sebagai contoh nanoselulose, karbon nanotube, ya, nanowire, ya, jadi kabel tapi ukurannya nano gitu ya, nanowire. Jadi kawat tapi ukurannya nano, ya, nanowire. Itu dua dimensi ya, nanowire. Nah, kalau yang tiga-tiganya adalah yang nanopartikel ini. Nanopartikel itu biasanya kan berupa bulat, ataupun ada yang agak heksagon, ataupun yang ukuran yang pentagon, tapi semuanya ukurannya adalah nano, ketiga dimensinya gitu ya. Oke ya. Nah, dengan pembuatan materi nano ini ya, ternyata kita bisa memperoleh sifat-sifat yang baru ya. Jadi minimal ya tadi reaktivitasnya akan meningkat seperti garam. Dengan ukuran nano ya, ternyata rasa asinnya bisa lebih lebih terasa gitu ya, sensasi asinnya. Jadi dengan penggunaan bahan yang sedikit kita bisa memperoleh rasa asin. Jadi kalau ingin membuat pangan sehat yang tadi kan dicontohkan kan, yang takut dengan tekanan darah yang tinggi ya, kita bisa memakan crackers dengan kadar garam yang lebih rendah gitu ya. Jadi dengan materi nano ini ya, kita bisa memperoleh new functionalities, jadi sifat-sifat baru ya, dan fungsi baru dari suatu bahan ya, yang awalnya jadi manfaatnya bisa lebih luas ya untuk aplikasi nano ini. Oke, nah ini gambaran bagaimana nanoteknologi itu bisa meningkatkan luas permukaan ya. Jadi kenapa jadi aktivitasnya atau reaktivitasnya itu bisa meningkat ya. Kita untuk memudahkan, kita ambil aja nih satu contoh kubus ya. Kubus dengan kalau dengan sisinya 1 cm, maka luas permukaan dari kubus ini keseluruhannya adalah 6 kali 1 kali 1 kan 1 cm. Jadi 6 kali 1, jadi 6 cm persegi ya, luas permukaan kubus ini. Kalau kita bagi 2 ya sisinya ya, jadi kita peroleh 8 kubus ya, kita bagi 2 sisinya ya, jadi seperti ini kita peroleh. Jadi ada 8 dengan masing-masing sisinya adalah setengah senti ya. Jadi kita peroleh berapa nih? 8 kali 6 kali setengah kuadrat ya. Jadi sisi surface active surface areanya menjadi 12 cm persegi. Kalau kita bagi 2 lagi nih ya, maka akan menjadi berapa kubus nih? 1 2 3 4 ya. Jadi totalnya ada 64 kubus ya. Dengan masing-masing sisinya adalah 0,25 ya. Jadi surface areanya adalah 64 kali 6 kali 0,25 persegi ya. Jadi total 24. Nah, kalau kita bagi terus sampai ukuran sisinya itu hanya 10 nano misalkan, maka surface areanya adalah 20 kali 10 pangkat 6. Dari sebenarnya bahan yang sama gitu ya, dari bulky ukurannya sama ini, kalau kita perkecil terus ukurannya, maka luas permukaannya akan jauh lebih besar ya. Apalagi kalau dengan nano, jadi bisa sampai jutaan ya, 20 kali 10 pangkat 6. Dengan asal material yang sama ya, dengan massa, dengan berat yang sama dengan yang aslinya ini ya, tetapi luas permukaannya akan jauh lebih besar ya. Itu yang menyebabkan kenapa bahan nano itu bisa memiliki sifat fungsional yang berbeda, memiliki reaktivitas yang berbeda ya. Sebagai contoh kalau silver ya, logam silver yang ukurannya bulky ya, partikel-partikel yang besar, dia tidak bersifat antimikroba ya, tetapi saat dinanokan ya, nano silver menjadi bersifat antimikroba ya. Begitu juga dengan zinc ya, zinc oxide. Zinc itu kalau seng ya, itu juga tidak ada aktivitas antimikroba, setelah jadi nano ZNO ya, bisa memiliki kapasitas antimikroba, yaitu artinya memiliki sifat-sifat yang baru. Nah, jadi ada juga sekarang yang mendefinisikan nanoteknologi itu, bahan nano itu adalah suatu bahan asal sudah memiliki bahan yang berbeda dengan bahan bulky-nya. Itu berkembang terutama untuk bahan-bahan yang
ini ada seperti contohnya nanokurkumin, nano ginseng ya, itu ternyata ukuran nanonya itu sebenarnya masih di atas ya 200 nano. Ada yang juga membuat nano emulsionnya, ternyata nano emulsi didefinisikan saat dicek ya itu ukurannya 200 nano gitu ya. Tapi kenapa kok mereka klaim nano ya, karena ada sifat-sifat baru ya. Kadang-kadang sekarang ada definisi yang sudah mulai bergeser, asal ada properties baru ya, itu bisa dikategorikan sebagai nano ya. Tapi kalau pegangan sebagai suatu bahan nano ya kita masih tetap prinsipal kurang dari 100 nano itu yang sebagai patokan dasar ya. Oke ya, jadi ini peningkatan luas area ya, sangat penting untuk dipahami di sini. Jadi dengan peningkatan luas area ya, ini bisa memberikan sifat-sifat baru pada bahan nano. Jadi contohnya dari aspek sifat fisik ya, itu bisa memberikan perubahan titik meltingnya ya. Mungkin nggak usah sampai nano aja, kalau kita pernah nggak makan gula halus ya. Gula halus itu kan beda dengan gula yang ukurannya gula pasir ya, sukros ya, sama yang ukurannya besar-besar ya. Kalau kita makan yang gula sukros yang gede-gede, ada sensasi kayak dingin nggak ada ya, nggak ada sensasi dingin. Tapi saat kita makan gula halus ya, yang benar-benar halus tuh ya, yang suka ditaruh di taburan di contoh yang biasa pakai gula halus tuh, donat ya, donat kampung paling sering ya, donat kampung. Nah itu sering dikasih taburan gula halus. Apa yang sensasi yang kita rasakan? Kayak ada rasa kesan dingin ya, itu karena meltingnya dari gula yang halus kan langsung melt ya, langsung meleleh ya ukurannya, padahal itu belum sampai nano itu ya, itu aja sudah memberikan impact meltingnya ada gitu dan berikan sensasi dingin ke lidah kita ya. Itu contoh untuk nano ya. Kemudian sifat kimia ya, itu juga reaktivitasnya ya, jadi mungkin untuk enzim itu berarti bisa reaktivitasnya akan lebih meningkat ya. Dan sifat elektrik juga ya, terutama perubahan konduktivitasnya yang mungkin awalnya kalau bulky itu dia tidak bisa sebagai konduktor, tapi saat sudah dinanokan seperti karbon gitu ya, nanokarbon, atau itu kadang-kadang ada yang menyatakan semikonduktor jadinya gitu ya, dengan menggunakan yang awalnya tidak bersifat konduktor ya, dia menjadi isolator, tapi saat dinanokan berubah propertiesnya menjadi semikonduktor ya. Dan sifat mekanis yang dia akan meningkatkan sifat strength ya, nano biasanya strength adalah kekekarannya, sifat rigiditasnya ya, sifat tensile strength-nya itu akan meningkat ya dengan penggunaan nano ini. Kemudian sifat-sifat optis ya, sifat optik contohnya adalah dari sifat mengemisikan cahayanya ya, kemudian juga perubahan warnanya ya, sifat optik warna ya. Jadi kalau kita tahu warna dari silver itu apa? Silver itu ya putih perak ya, putih ke perak ya. Betul nggak? Silver. Atau emas warnanya apa? Emas kuning kemasan gitu ya. Nah ternyata saat menjadi bahan nano ya, warna itu bisa berubah ya. Jadi yang silver itu bisa berubah jadi hitam ya. Jadi kalau Anda bayangkan nano silver itu bahannya jadi agak hitam-hitam gitu ya. Begitu juga untuk nano emas ya, nano gold ya, itu juga yang awalnya kuning keemasan gitu ya, menjadi merah ya warnanya. Jadi itu perubahan dari sifat optis ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah ini untuk aplikasi dari bahan nano, kemasan merupakan salah satu leader untuk aplikasi nanomaterial di aspek penggunaannya ya. Jadi kemasan 28% ya, sedangkan yang energi, otomotif dan lain-lain itu masih di bawah. Jadi kemasan merupakan salah satu aplikasi yang banyak ya, makanya dan sudah cukup banyak komersialnya, seperti gambar-gambar yang saya tayangkan ini kan sebenarnya adalah gambar-gambar aplikasi nano di kemasan ini ya. Oke, baik, kita sudah selesai ya untuk pengertian nano ya, sudah lumayan tahu ya sekarang apa itu nanoteknologi dan apa itu nanomaterial ya. Nah, mungkin biar lebih termotivasi ya, kita
belajar nano ini ada beberapa contoh potensial ataupun benefit dari aplikasi nanoteknologi di kemasan ya. Jadi pada dasarnya aplikasi nanoteknologi di kemasan itu bisa untuk dijadikan sebagai nanokomposit ya, atau untuk membuat nano coating ya. Jadi nanokomposit artinya menggunakan bahan ya itu sebagai filler, nanomaterialnya itu sebagai filler ya. Jadi nano filler pada matriks bahan kemasan ya. Kemudian untuk nano coating ya itu ada dua jenis untuk nano coating ya. Nano coating itu bisa untuk penggunaan nanomaterial sebagai lapisan tipis ya, seperti halnya kalau kita tahu metallized plastik ya. Metallized plastik itu mungkin sudah mendekati nano juga atau bahkan sudah ada yang levelnya nano. Ketebalannya kan kalau yang metallized plastik itu biasanya dalam angstrom ya, satuan angstrom ya, sekian angstrom, 10 angstrom atau 5 angstrom gitu ya. Itu angstrom itu berapa kan, sekitar ringnya kan angstrom itu di bawah nano kan ya. Jadi itu. Kemudian untuk coating ya bisa juga jadi lapisan larutan coating, artinya larutan yang nanti diaplikasikan sebagai coating, sebagai pelapis itu diberikan bahan nano di situ. Jadi untuk aplikasi nano coating itu bisa dua nano structure-nya maupun juga bahan nano yang ditambahkan di larutan coating. Ya, jadi kalau yang pertama ini kan nano structure ini ya. Jadi struktur lapisannya itu memang ketebalannya berukuran nano gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk untuk benefit ya, keuntungan-keuntungan dari penggunaan nanoteknologi pada kemasan pangan ya. Jadi bisa meningkatkan sifat barier ya, yang pertama ya. Jadi dengan menambahkan bahan nano ke dalam matriks kemasan ya, sifat bariernya akan meningkat, barier terhadap uap air, barier terhadap cahaya UV, terhadap gas oksigen dan seterusnya bisa meningkat ya. Kemudian bisa meningkatkan sifat mekanis ya, tadi sudah disebutkan, bisa meningkatkan rigiditasnya, meningkatkan tensile strength-nya ya. Kemudian bisa memberikan fungsi aktif ya, jadi awalnya tidak bersifat antimikroba bisa menjadi antimikroba, awalnya tidak bisa bersifat sebagai oxygen scavenger bisa kemudian bisa berfungsi sebagai oxygen scavenger ya, atau bahkan bisa untuk memberikan fungsi cerdas ya, bisa memberikan untuk biosensor ya, kita sebut dengan nanosensor karena menggunakan teknologi nano ya. Dan juga terakhir bisa meningkatkan stabilitas panasnya dari suatu bahan kemasan. Ya, jadi ini banyak benefit yang diperoleh dari penggunaan teknologi nano pada kemasan pangan. Ya. Oke, ini contoh untuk peningkatan sifat barier. Jadi kalau ibaratnya kita punya film, sama-sama film seperti ini ya. Ya sini itu tidak ada bahan nanonya ya, matriks filmnya. Ya artinya tidak ada barier gitu ya istilahnya itu ya. Jadi bisa lebih mudah molekul aroma, oksigen, uap air ya, apapun air yang liquidnya ya, ataupun juga minyak itu bisa mudah melewat. Tapi saat kita berikan bahan nano ya artinya akan berikan impact halangan ya, halangan physical barrier ya, halangan yang akan menghambat ya, minimal akan memperlambat laju difusi dari molekul-molekul yang akan lewat ini ya. Ibaratnya di jalan tol, di sini jalannya sudah dikasih halangan-halangan gitu ya, jadi susah untuk lewat ya. Oke, nah ini contoh peningkatan sifat barier ya, jadi sama-sama dari nilon ya, yang satu diberikan bahan nano ya dengan menggunakan ini adalah clay nanopartikel. Sebenarnya bukan nanopartikel, adalah clay itu adalah clay nanoplatelet sebenarnya ya, karena dia ukurannya adalah nanoseed ya sebenarnya kalau clay, bukan nanopartikel, maaf. Jadi nano clay kita sebut ya, bahan clay. Jadi dengan menggunakan nano clay ya, itu bisa menurun ya, jadi hampir dengan menggunakan minimal jadi kurang dari setengah, jadi berapa? 75% ya, minimal 75-99% ya. Juga untuk sifat UV barrier ya, UV barrier juga transmisi UV untuk yang uretan ya, itu bisa menggunakan UV langsung dengan grafen ya, dengan nanografen 70-90% transmisinya bisa diturunkan ya.
Nah, umumnya penggunaan nano ya idealnya adalah kurang dari 5% ya. Biasanya kalau lebih dari 7% itu akan berikan impact dari sifat visual maupun juga ya apalagi kalau seperti nano silver ya yang warnanya hitam, kalau kita berikan 5% itu bisa hitamnya terasa banget, kelihatan banget hitam ya. Oke, berikutnya ini contoh untuk peningkatan sifat mekanis ya. Jadi seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan Monk Morillonite, nano clay juga nih, salah satu jenis nano clay. Nano clay itu istilahnya kan sekelompok umumnya ya. Jadi kalau jenis-jenisnya ada Monk Morillonite, ada Cloycite, ada ya macam-macam jenis-jenis clay ya. Jadi ada bentonite kan juga, bentonite itu salah satu bentuk clay ya. Yang mungkin kita pakai untuk bleaching earth ya, bentonite. Untuk penjenihan minyak itu bentonite ya. Itu salah satu jenis clay sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak tanah lempung ya, karena memang kalau kita lihat di tambangnya bentonit ya, ada di Sukabumi sana itu saya pernah kunjungan ke sana ya, mengaudit perusahaannya, minta diaudit ya, itu ada tuh tambang bentonit itu ternyata ya ngambil lapisan tanah yang lempungnya halus itu aja tuh ya. Jadi itu dijadikan sebagai bleaching earth ya. Oke, lanjut ke sini nih penggunaan untuk dengan Morillonite ya. Jadi penggunaan 1% ya, 1%, 2%. Jadi meningkatkan tensile strength-nya ya, tanpa menurunkan elongasinya. Jadi kalau elongasi biasanya memang penggunaan nanopartikel itu cenderung untuk menurunkan ya. Jadi menurunkan elongasi ya. Meningkatkan rigiditas, meningkatkan kekuatan tensile strength-nya. Jadi tapi kelemahannya jadi sedikit menurunkan ke elongasinya ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu banyak ya, penurunan elongasi kan hanya dari sekitar sini ke sini ya, jadi dikit sekali ya. Untuk penambahan sini bahkan hampir tidak berubah ya. Yang kalau kita tambahkan hanya 2% gitu ya, mungkin perubahannya tidak beda nyata dengan yang 1% ini ya. Oke, itu contoh untuk peningkatan sifat mekanis ya. Kemudian contoh-contoh untuk peningkatan sifat antimikroba, dan mungkin di sini ada sedikit penjelasan kenapa kenapa bahan nano bisa bersifat antimikroba ya. Oke, di sini contoh ya untuk menggunakan fungsi aktif selain dari antimikroba juga untuk oksigen scavenger yang tadi dijawab oleh siapa? Stefan itu siapa tadi? Lupa tadi. Baik, ini contohnya untuk oksigen scavenger. Yang satu itu menggunakan bahan yang sudah dinanokan, misalkan ini bubuk besi ya, bubuk besi ini. Memang penelitiannya ini adalah menggunakan bubuk besi. Yang satu itu nano iron ya, yang satu iron yang biasa, bubuk iron biasa. Apa yang bisa kita lihat dari sini ya, jadi dengan menggunakan nano ya, itu kecepatan penyerapannya sangat cepat sekali ya. Ini kalau kita anggap slope-nya ini hampir tegak lurus ya, jadi besar sekali. Kalau ini kan landai ya. Dan cepat sekali untuk menghabiskan oksigen di dalam kemasan gitu. Ya, ini bukan berarti kapasitasnya hanya 120 mili, karena kalau berbicara tentang kapasitas ya, 1 gram besi kan bisa menyerap 300 mili ya, mungkin itu kecepatan kapasitas. Mungkin kalau dengan bubuk nano ya itu akan lebih tinggi lagi mestinya ya. Ini kan karena percobaan untuk di suatu headspace di mana oksigennya kan di headspace itu kan ya memang sesuai dengan ukuran udaranya, ukuran volume ruang kemasannya ya di situ. Jadi di sini dalam waktu kurang dari 10 jam ya, mungkin 5 jam ya, sekitar 5 jam itu sudah habis ya oksigen di dalam headspace yang diserap oleh oksigen scavenger. Sedangkan yang di sini sampai 50 jam itu masih belum selesai ya, masih ada tren naik terus gitu ya. Jadi masih oksigennya kecepatan penyerapannya lambat ya. Sampai 50 jam artinya sudah 2 hari ya, itu belum selesai. Sementara di sini hanya 5 jam sudah kurang dari 10 jam sudah habis ya untuk penyerapan dengan menggunakan nano iron ini ya. Nah, ini contoh untuk penggunaan fungsi aktif yang bersifat anti
bakteri ya. Ini juga untuk TPC ya, total plate count-nya. Jadi penurunan drastis dengan kontrol dibandingkan dengan yang menggunakan titanium, bahkan yang Ag ya, 5% Ag paling udah nggak kelihatan lagi ya, menurun sekali ya. Oke, kemudian ini contoh untuk antibakteri juga ya. Untuk ini adalah kecepatan rate untuk antibakterialnya ya. Jadi persen titanium dioksidanya lebih efektif ya menggunakan dibandingkan yang kontrolnya gitu. Kemudian untuk yang fungsi cerdas, contohnya beberapa contoh di sini adalah untuk imunosensor ya. Jadi biasanya untuk antibodi dari suatu bakteri ya, biasanya bakteri patogen itu sudah diimobilisasikan pada alumina nanoporus ya. Jadi termasuk salah satu teknologi nano itu adalah nanostructure. Jadi nanoporus ya, porosity membran atau tebal tipisnya, porositas ataupun juga lubang-lubangnya, pori-porinya menjadi, kan ada juga nano membran ya. Jadi membran yang ukuran lubangnya itu berukuran nano ya. Jadi ada juga yang nano membran ya. Kan ada juga mikrofilter, ada juga nanofilter ya. Jadi itu juga salah satu teknologi nano menggunakan nano porous membran ya ini. Jadi bisa mendeteksi E. coli ya lebih cepat ya dibandingkan kalau dengan menggunakan analisis lab yang biasa ya. Kemudian biosensor ya untuk mengecek ada tidaknya toksin pada air gitu. Ini juga bisa dilakukan ya menggunakan karbon nanotube ya biosensornya. Bahkan ada yang sekarang teknologi electronic nose atau electronic tongues ya. Jadi lidah elektronik ataupun juga hidung ya, hidung elektronik penciuman ya, indera penciuman untuk lebih meningkatkan sensitivitasnya menggunakan nanosensor ya, sudah banyak dikembangkan ya. Contohnya nih satu perusahaan yang nggak disebutkan di sini ya, lupa saya. Juga. Jadi ada ini untuk bisa mendeteksi ada tidaknya hasil degradasi dari ikan, daging ya. Kan ada H2S ya, kadaverin, trimetilamin dan seterusnya ya. Itu kalau ada bisa langsung mudah terdeteksi ya menggunakan electronic nose atau electronic tongue ini ya. Nah, ini beberapa contoh meningkatkan stabilitas termal ya. Jadi dari grafik ini bisa dilihat sama-sama polikarbonat ya, yang satu diberikan silikat ya, nanosilikat ya, yang satu tanpa nanosilikat. Jadi yang nanosilikat bisa lebih stabil terhadap panas ya. Kemudian nylon 6 ya, ini juga contoh ya, melting point-nya bisa lebih tinggi ya dibandingkan kalau yang kontrol di sini ya cukup signifikan menggeser melting point-nya menjadi sekitar 200-an ya. Oke, nah berikutnya kita bahas untuk yang nano coating ya, yang nano composite sudah kita bahas. Ya, nano coating ini contoh-contoh hasil penelitian percobaan yang sudah dilakukan ya para bimbingan saya ya. Ini jadi yang A ini adalah tanpa coating ya, salak, buah salak pondoh ya, di Winnemele proses ya, tanpa coating. Yang B itu di coating dengan pati saja ya. Yang C ini di coating dengan pati ditambah zinc oxide nanoparticle ya. Jadi sama-sama disimpan di kulkas selama 7 hari ya, di refri ya. Apa akibatnya ya? Yang di coating dengan pati atau yang kontrol banyak busuk ya, sedangkan yang zinc oxide masih mulus semua. Ini buah salaknya diambil dari satu buah yang sama ya, kemudian dibagi 3 gitu ya. Jadi treatmentnya itu selalu ini sebenarnya banyak contoh gambar yang A itu sebenarnya juga ada 2, yang B juga ada 2 ya. Cuman pada slide ini saya tampilkan satu-satu ya karena space-nya nggak cukup ya. Jadi satu salak dibagi 3 gitu. Jadi treatment A, treatment B, treatment C. Jadi homogen ya. Jadi semua sama dari satu buah yang sama atau dari buah-buah yang sama. Jadi tidak ada varian perbedaan dari asal buah salaknya gitu. Jadi cukup homogen ya. Dan kita lihat impact-nya sangat nyata bedanya ya. Mungkin di sini sudah 2 hari 3 hari sudah busuk seperti ini ya. Dalam 2 hari 3 hari sudah muncul jadi busuk ya. Termasuk juga di
stroberi. Nah, kalau ini memang penelitian saya sendiri nih ya. Jadi pakai nano coating pada buah pektin ya. Kalau ini tanpa coating ya. Di sini coating dengan pektin saja. Ya, sini pektin dengan ZNO ya. Jadi disimpan di suhu kulkas selama, sebenarnya saya pengamatannya sih setiap hari gitu. Teman di yang nyata sekali kan pada 7 hari sini ya. Sebelum pada 3 hari juga sudah mulai busuk yang kontrol dan yang coating pektin saja ini ya. Jadi di sini pada 7 hari sudah mulai sudah busuknya banyak ya. Dan semuanya udah ada busuk semua gitu. Yang real nyata banyak. Ya sini masih fresh semua ya. Kita lihat tuh. Jadi beda sekali ya, beda nyata sekali antara yang menggunakan nano coating dengan yang tanpa coating ya. Termasuk untuk yang disimpan di suhu ruang ya. Nah, kalau di suhu ruang 3 hari semua sudah busuk semua nih, yang kontrol dan yang di coating dengan pektin saja. Sementara kalau yang dengan ZNO ya, itu masih fresh ya. Ini juga menunjukkan ya impact dari perlindungan coating, karena sebenarnya perlindungan coating itu tidak hanya sebagai anti bakteri, antimikroba ya keuntungannya nano coating itu. Jadi juga sebagai penghalang dari menghambat laju respirasi, menghambat laju transpirasi, jadi kehilangan uap airnya juga bisa dihambat. Jadi makanya lebih awet ya dengan buah-buahan yang di coating itu ya. Oke, nah kalau dilanjutkan terus sampai 7 hari ya, sampai busuk semua gitu. Ya memang ini nggak saya coba makan, pengen saya cuma observasi secara visual ya di sini. Yang di parameter yang dianalisis yang lain sih pakai buah yang lain. Ini yang saya sengaja di keep untuk diamati saja secara visual ya. Nah ini penelitian yang di orang Korea nih, Arirang News ya. Sampai ini muncul di TV Arirang ya. Ini juga fresh coating ya, itu juga menunjukkan impact yang nyata antara yang di coating dengan yang tanpa coating ya. Jadi yang di coating itu dengan waktu 28 hari jeruk masih utuh, masih bersih, nggak ada ciri-ciri busuk. Yang sini wah ini banyak sekali deh ya, yang busuk-busuknya, yang tanpa coating ya. Muncul di Arirang News, bisa Anda download di YouTube ini karena gambar ini saya crop ya, saya dari YouTube, video YouTube. Oke ya, itu gambaran ya mengenai benefit dari aplikasi nanoteknologi untuk kemasan ya. Kita langsung masukkan, ada yang ditanyakan dulu atau di keep dulu ya? Nanti diskusinya setelah selesai penjelasan ya. Oke, kita masuk sekarang untuk apa itu material nano ya. Apa itu bahan nano ya. Jadi tadi sudah didefinisikan, nanomaterial adalah bahan yang memiliki ukuran dalam satu dimensinya itu ya, minimal pada salah satu dimensinya kurang dari 100 nano. Ya, jadi udah ada contohnya ya. Kalau yang satu dimensi ukuran nano itu adalah yang nanoseed ya. Contohnya adalah nanoclay, nanosilikat ya, nanosilikat ya. Itu yang ketebalan saja yang berukuran nano ya. Kemudian yang dua dimensinya berukuran nano adalah yang apa? Masih ingat nggak? Nano tube ya, nanoselulose ya. Itu di ukuran penampang diameter seratnya atau diameter tabungnya ya, karbon nanotube ya. Itu atau nano wire ya. Jadi penampang diameter dari penampang dari kawat ya, nano wire ya. Jadi itu berukuran nano ya. Jadi dengan pembuatan bahan nano ya itu akan meningkatkan luas permukaan. Tadi sudah kita bahas gimana visualisasinya ya, dari bahan yang sama dengan mengecilkan ukuran diameternya bisa meningkatkan luas penampang permukaan itu sangat besar sekali ya. Kemudian bisa memberikan sifat-sifat yang baru ya, sebagai sifat antimikroba, penguatan sifat mekanis ya, dan juga sifat elektron ya untuk listrik. Nah ini untuk lebih memudahkan nih saya berikan tabel ya, tabel untuk bahan-bahan nanomaterial ya, yang mana contoh yang berukuran satu dimensi adalah nanoclay, nanografin, ya grafin juga seperti nanosilikat ya, nanosilikat masuk di sini ya. Mau marilonit itu masuk di sini, itu kan bagian dari clay ya. Cloisid ya, nanocloisid yang masuk ke clay. Jadi biasanya penggunaan
nanoclay ya, nanografin. Ini nanoclay itu paling duluan ya digunakan untuk filler ya, sebagai nano filler ya, sebagai nano komposit kemasan. Itu karena bisa meningkatkan sifat barrier ya, oksigen, H2O, cahaya ya, UV terutama ya, dan juga reinforcement secara sifat mekanisnya. Dan permukaan lebih kuat atau keras ya, tidak mudah tergores, tergesek ya tersayat gitu ya, jadi lebih keras ya. Dan bisa menurunkan biaya. Kenapa menurunkan biaya? Ya, karena harga dari nanoclay ini lebih murah dibandingkan harga dari resin plastiknya gitu. Jadi per kilonya 0,17 sampai $1 untuk nanoclay. Ya, padahal kalau resin plastik ya, 1 kilo resin LDPE yang paling murah ya, itu biasanya di atas $2,5 ya. Jadi artinya dengan menggunakan nano filler ini bisa mereduksi penggunaan bahan plastik, jadi lebih murah ya. Nah, yang berukuran 2 dimensi ya, tadi sudah kita contohkan yang luas penampangnya ya, luas penampang dari serat, luas penampang dari tube ya, dari tabung, ataupun juga luas penampang dari wire ya, kawat gitu ya, ataupun kabel gitu ya. Jadi ukuran luas penampangnya itu ukuran nano ya, 2 dimensi. Contohnya karbon nanotube, nanoselulose ya, baik yang kristal maupun yang fibrillated ya. Nah, ini ukurannya harganya juga lumayan murah ya, jadi bisa untuk menurunkan biaya juga ya. Bisa untuk reinforcement sifat mekanis. Jadi ini terutama untuk meningkatkan sifat mekanisnya ya, penggunaan nanoselulose ini. Dan ringan ya, banyak ringan sehingga juga akan menurunkan berat dari kemasan yang dihasilkan ya. Jadi dengan menggunakan bahan kemasan yang lebih sedikit, lebih ringan, tapi kekuatannya sama gitu ya. Bahkan bisa lebih kuat dibandingkan yang tanpa reinforcement ya. Nah, kemudian yang 3 dimensi berukuran nano, artinya panjang, lebar, tebalnya itu tiga-tiganya berukuran nano ya. Jadi ini contohnya adalah nanopartikel ya. Nanopartikel ZNO, nano silver ya, nano partikel titanium dioksida. Ya, ini harganya cukup mahal ya kadang-kadang. Jadi mungkin tidak bisa untuk mereduksi ya. Cukup mahal juga harganya. Tapi yang menarik yang zinc oxide ini ya. Jadi untuk pembuatan nano, mungkin nanti akan kita bahas di slide sendiri ya, untuk cara pembuatan nano material ya. Di next ya, berikutnya kita belajar untuk mengenal cara pembuatan nanomaterial ya. Jadi kita kenal ada 2 teknik ya, 2 metode. Metode yang pertama kita sebut dengan top down ya. Jadi artinya apa top down? Dari ukuran yang besar ya, bulky, dipecah-pecah terus menjadi ukuran yang kecil ya, top down. Yang kedua adalah bottom up. Jadi ukuran dari yang awalnya kecil ya, ukuran dari molekul ataupun atom, ya kemudian terjadi clustering ya, cluster agregat yang dikontrol ya, sehingga membentuk partikel ya yang berukuran nano ya. Jadi ini bottom up ya. Nah, pertama kita bahas untuk yang top down dulu ya, bisa menggunakan alat ball milling yaitu grinding ya, laser ablation ataupun hidrolisis ya. Jadi membuat objek yang berukuran lebih kecil dari objek yang lebih besar, itu pengertian dari top down ya. Sedangkan yang bottom up tuh membuat bahan yang lebih besar dari komponen yang lebih kecil. Makanya sering disebut dengan sintesis ya. Biasanya kalau yang ini karena sintesis dari kecil ya menjadi besar. Yaitu yang bottom up kita sebutnya, dari kecil atom-atom dibuat jadi clustering suatu nanopartikel ya, ini disebut bottom up. Kalau ini dari besar dipecah-pecah menjadi kecil ya, nano top down. Oke, ini contoh untuk yang ball milling nih alatnya ya. Jadi alatnya seperti ini, di dalamnya itu ada bola-bola besi memang ya, bola-bola besi mungkin baja yang keras ya, yang baja stainless steel yang keras, sehingga dengan benturan-benturan itu bahannya akan hancur ya. Ini salah satu yang simpel yang dipakai ya, ball milling. Kemudian untuk yang laser ablation ini adalah gambarannya ini. Jadi ada sinar laser, kemudian plat bajanya itu ditaruh di bawah ya untuk sumber bajanya. Nah, nanti jangan dikenain laser itu akan partikel akan repel ya, seperti bahan yang seperti dikerus gitu ya. Jadi terkerus oleh sinar laser ya, membentuk partikel-partikel, dan itu
partikelnya akan terpisah-pisah di dalam media larutannya ya, aqueous media, jadi tidak gerombol gitu. Nah itu biasanya diberikan juga capping agent ya untuk mencegah agregasi yang besar ya. Ini teknik untuk laser. Nah ada juga teknik sebenarnya yang kita sebut dengan plasma ya, cuman saya lupa nggak nulis di sini plasma. Jadi ini sebenarnya teknik yang dipakai untuk industri pembuat zinc oxide ZNO. Jadi untuk saya kebetulan pernah berkunjung juga ke pabrik ZNO ini ya di Jawa Timur, ada salah satu pabriknya itu. Dia membuat dari plat ya, batangan seng ya. Seng itu warnanya apa? Warnanya ya abu-abu kehitaman ya, seng kan. Seng yang biasa untuk atap rumah ya, atap rumah atau atap apa bangunan ya, seng. Nah, itu kalau sudah dinanokan ya ataupun dijadikan sebagai powder, warnanya menjadi putih ya, ZNO ya. Jadi nah itu saat membuat itu tekniknya dari plat seng ya, dipanaskan pada tanur gitu ya, terbentuk uap Zn ya. Nanti Zn ketemu udara, di udara kan ada oksigen, jadi ada reaksi spontan Zn dengan oksigen menjadi ZNO yang warnanya bubuk putih. Jadi kalau kita bisa atur ya konsentrasi uapnya ya, kemudian dengan laju reaksinya dengan oksigen ya, itu bisa kita bentuk ukuran nano ya, Zn yang dihasilkan. Ya. Halus sekali itu yang di Jawa Timur itu juga mungkin sudah ada juga campuran antara yang nano dan yang mikro itu sebenarnya. Ya. Nah untuk yang bahan-bahan biologis seperti selulose ya, ini bahan. Nah kalau kita bahas mengenai yang laser dan ball milling ya untuk membuat nanopartikel metal ya. Ini sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara ya. Bisa dengan misalkan ini ingin membuat nano silver ya. Bisa menggunakan cara ini ya, silvernya digiling atau dengan menggunakan laser ya. Tapi juga silver bisa kita buat dengan menggunakan sintesis ya. Dengan bottom up bisa, top down bisa ya. Nah, kalau yang ini ya, ini harus dengan top down saja ini bahan biologis ini. Kan kita nggak bisa membuat sintesis selulose gitu ya. Terlalu sulit, biasanya lebih mudah ya memecah selulose dari ukuran besar menjadi kecil ya. Jadi dari pohon diambil pulp fibernya ya, seperti untuk membuat kertas lah ya ini sebenarnya. Jadi kan memang seperti serat-serat ini kan utama sumber selulose kan dipakai untuk kertas ya, paperboard ya. Nah, kita bisa buat CNC ya, selulose nanokristal atau selulose nanofibril. Yang ini sebenarnya mirip seperti spaghetti, kalau ini mirip seperti karena pendek-pendek ukurannya ya, mirip seperti nasi ya untuk nanoselulose kristal nih ya. Oke, jadi menggunakan hidrolisis umumnya ini ya. Ini biasanya menggunakan mechanical disintegration ya, menggunakan nanofibril. Ya, kalau tidak di hidrolisis atau tidak direduksi ukurannya, kita bisa membuat sebagai kertas ya. Ini adalah selulose sebenarnya, kertas. Oke, jadi tadi sudah kita bahas untuk yang top down ya, jadi besar ke kecil. Nah, sekarang untuk membuat nanomaterial dari kecil menjadi besar yang kita sebut dengan sintesis ya, dari kecil menjadi besar. Contohnya adalah untuk metodenya ada chemical synthesis ya, biological synthesis dan green synthesis ya. Yang umum dipakai ya chemical dan green ya secara industri ya, karena lebih mudah. Kalau biological synthesis itu melibatkan penggunaan mikroba ya, kultur bakteri atau apa yang bisa nanti bakteri itu bisa mengeluarkan baik itu berupa yang eksogenus ya atau yang endogenus. Kalau dia endogenus bahannya di dalam tubuh bakterinya berarti kita harus memecah sel bakterinya. Tapi kalau eksogen ya berarti bisa diambil dari media larutan bakteri di isolasi nanopartikelnya ya. Ada yang melakukan ini, tapi kayaknya sih karena saya bukan bidang mikro ya, tidak suka dengan mikro saya, jadi maka saya lebih suka kalau membuat nanopartikel ya dari chemical dan yang green synthesis ini ya. Jadi untuk bahan ya kita bisa menggunakan garam metal, capping agent dan reducing agent. Itu tiga bahan ini diperlukan ya dalam membuat sintesis ya. Ini sebagai bahan dasarnya ya, garam metalnya, capping agent, reducing agent untuk mereduksi dari
kation menjadi atom ya. Sedangkan capping agentnya untuk mencegah pertambahan ukuran yang terlalu besar ya, agregasi yang terlalu berlebihan ya. Jadi mencegah agregasi yang berlebihan. Jadi diperolehlah nanopartikel ya. Jadi garam metal contohnya untuk membuat emas kita pakai aurum tetraklorat ya. Kalau membuat silver ya, zinc nitrat atau zinc sulfat ya. Sedangkan maaf kalau untuk silver agen nitrat yang saya pakai ya. Biasanya memang peneliti lain juga menggunakan agen nitrat. Kalau membuat zinc ya, ZNO kita pakai zinc nitrat atau zinc sulfat ya. Nah, reducing agent kalau secara kimiawi bisa menggunakan bahan kimia ya seperti sodium borohidrat ya, asam askorbat ya. Tapi bisa juga menggunakan bahan alami yang kita sebut dengan green synthesis, jadi mulai dengan menggunakan daun, ya, ekstrak daun atau menggunakan ekstrak tanaman yang lain ya. Nah, ini contoh untuk prinsip reaksi dari sintesis nanopartikel emas ya. Jadi di sini dari bahan garam ya, larutan garam tetrakloroorat ditambah asam sitrat ya akan menghasilkan atom AU ya, muatannya 0. Dan di sini kan sebenarnya dalam bentuk larutan dia akan terbentuk AU kan, AU3+ di sini ya. AU3+. Nah, nanti setelah direduksi oleh asam sitrat yang membentuk AU tambahkan asam ketoglutarat dan HCl. Jadi kita peroleh AU. Nah, AU ini kalau atom AU ini beragregasi dengan atom-atom yang lain akan membentuk suatu partikel. Contohnya seperti ini nih ya ilustrasinya. Awalnya kan terbentuk atom nih, atom AU, ada yang gerombol, nanti akan gerombol lagi lebih besar dan sampai berukuran nano ya. Kalau yang ini kan kecil sekali ya, angstrom ukurannya ya. Angstromnya pun mungkin hanya angstrom yang sangat kecil gitu ya. Ini gambaran dari sintesis nanopartikel emas ya. Jadi dari mulai asam tetrakloroorat menjadi nanopartikel emas ya, warnanya merah ya. Jadi jangan kaget, bukan kuning keemasan warna nanopartikelnya ya, tapi berwarna merah. Nah, justru karena perbedaan ukuran nanopartikel ini sangat dipengaruhi oleh ukurannya ya. Kadang-kadang ini juga bisa dijadikan sebagai sensor ya, nanosensor. Karena kalau nanti dia berkaitan dengan suatu substans nyawa tertentu ya, dia akan bisa mudah sekali berubah warna gitu. Jadi makanya kita sebut dengan bisa sebagai indikator nanti jadinya gitu. Maka disebut dengan nanosensor. Ya, banyak digunakan sebagai nanosensor ya, AU. Nah, ini untuk sintesis zinc oxide contohnya prinsipnya sama seperti tadi ya. Kita gunakan di sini adalah zinc sulfat ya, nanti bereaksi dengan NaOH. Ini prinsip sama yang dipakai oleh bimbingan saya, pakai zinc nitrat kayak yang bimbingan saya. Nah, kemudian zinc OH2 ya, zinc hidroksida yang diperoleh ini kalau kita tambahkan dengan H2O untuk pencucian ya, nanti kita atau langsung kita keringkan ya, zinc OH2 ini dikeringkan, nanti akan pecah H2O-nya jadi membentuk ZNO ya. Jadi H2O-nya lepas tambah ZNO gitu ya. Oke, jadi ini kita peroleh, jadi sebenarnya tidak perlu dicuci pun tidak masalah ya. Tapi kadang-kadang ada yang untuk memurnikan dicuci, karena kalau khawatirnya kalau dicuci jadi malah larut lagi gitu ya. Nanti rendemen yang diperoleh sangat sedikit ya. Ini contoh yang bimbingan saya ya, yang sudah melakukan sintesis ZNO ya. Oke, nah untuk silver ya, nano silver ya, kita bisa menggunakan green synthesis. Jadi menggunakan ini adalah ekstrak jarak ya. Jadi ekstrak dulu boomingnya kan buat biodiesel jarak ya. Apa yang dihasilkan kalau buat biodiesel ya, biji jaraknya kan diambil minyaknya. Nah, bungkilnya itu kan kayaknya masih belum banyak dimanfaatkan. Jadi dulu idenya itu dari bungkilnya jarak yang diekstraksi dipakai untuk sintesis nanopartikel ya. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, sebenarnya punya ini ya, yang dari bimbingannya punya Fajri ini juga sangat kecil ya, lebih kecil dibandingkan produk komersial ya. Produk komersial tuh gede-gede ya, yang
Yang sintesisnya lebih kecil, kurang dari 80, ada yang 40 nano ya. Kalau yang ini lebih kecil lagi ya. Jadi untuk hasil sintesis yang di ITP ya bisa lebih kecil 33,8, 37,7 ya. Jadi ada yang kita bandingkan dengan produk komersial ya. Ini ternyata lebih stabil yang di lab ya dengan polidispersi yang lebih kecil ya, artinya lebih stabil ya untuk tidak terjadi agregasi ya. Oke, dan sebenarnya kalau ya saya lupa nggak menampilkan hasil kajian antimikrobanya ya, itu juga ternyata hasil yang di lab itu lebih bagus ya. Begitu juga yang punya Fajri ini, hasil di lab itu juga antimikrobanya lebih bagus ya, better antimicrobial activity dibandingkan yang komersialnya ya. Oke, ini juga sama ini, lebih bagus dibandingkan yang produk komersial ya, silver komersial, nano silver. Oke, berikutnya kita membahas, kan udah belajar mengenai nanomaterial, sudah peroleh. Nah sekarang bagaimana cara menambahkan bahan nano itu pada matriks kemasan ya, bagaimana cara memasukkan yang kita peroleh kan ya tadi dalam slide-slide sebelumnya kan kita belajar bagaimana cara membuat bahan nano ya. Nah sekarang bagaimana cara memasukkan nano itu pada bahan kemasan ya. Jadi untuk membuat nanokomposit ya. Jadi untuk membuat nanokomposit ada 3 cara yang umumnya digunakan ya, 3 metode. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan solution teknik. Jadi teknik larutan ya. Jadi nanti nanopartikel atau nanomaterialnya itu bahan nanonya itu sudah dimasukkan pada pelarut untuk solvent, pelarut untuk polimer ya. Kadang-kadang kan ada yang membuat plastik kan menggunakan teknik casting ya. Namanya casting artinya dibuat larutan dulu kemudian dicetak ke suatu permukaan yang datar ya sehingga terbentuk lapisan tipis ya film. Itu disebut dengan casting ya, casted seperti CPP ya, casted polypropylene. Itu ada di industri juga dipakai ya, solution teknik. Cara kedua dengan in situ polymerization, jadi nanomaterial bahan nanonya itu ditambahkan di monomernya dari suatu polimer. Contohnya kalau di ya Anda pernah belajar mengenai melamin ya. Melamin kan monomernya kan melamin ya, monomer melamin ya. Nah, ditambahkannya di monomernya setelah dipolimerisasi maka pada piring, gelas yang dibuat dari melamin itu akan ada nanopartikelnya ya. Atau kalau saya pernah belajar ya PLA ya, polylactic acid ya. Itu kan membuat polylactic acid bisa dari monomernya. Monomernya adalah lactic acid atau DL-lactit ya untuk PLA. Nah, nanti itu berupa cairan ya. Jadi kita masukkan nanopartikelnya di cairan. Nah, setelah dipolimerisasi, saat terbentuk suatu polimer ya sudah padat gitu, gel ya, itu akan menyebar ya nanopartikelnya ya. Nah, yang terakhir yang matte compounding ya, jadi secara fisik ya dengan menggunakan panas ya. Matte compounding kan menggunakan alat ekstrusi yang panas ya, jadi dan seperti diaduk-aduk di dalamnya ya. Jadi pertama dicampurkan kering dulu ya, nanopartikel ataupun nanomaterial yang lain dicampurkan dengan resin plastiknya ya di dalam mixer ya, setelah itu baru masukkan dalam ekstrusi ya, sehingga terbentuklah dengan 3 cara ini kita bisa menghasilkan nano composite film ya. Jadi kita coba untuk yang solution teknik ya. Dengan solution teknik ya artinya pertama kita siapkan larutan untuk polimer ya, setelah itu ditambahkan nanopartikelnya pada larutan tersebut, baru ditambahkan polimernya ya, sehingga terbentuk nanti atau dengan 2 cara ya, sama-sama di pelarut. Pertama kita larut berupa larutan nanopartikel di dengan larutan polimer ya, kemudian dicampurkan. Ini juga salah satu cara, tapi ini menurut saya sih kurang praktis ya. Sebenarnya bisa juga langsung nanodispersi ini kemudian ditambahkan polimer ya. Kalau yang saya pakai untuk membuat pektin, membuat starch ya, itu dibuat aja nanodispersinya dulu, nanoparticle dispersion ya, dispersi nanopartikel dulu, baru ditambahkan polimer,
Setelah itu dicetak ya, akan kita peroleh nanokomposit film ya. Nah, kalau di industri pakai pengaduk-pengaduk yang besar di tangki gitu ya. Jadi dengan dicetak dengan secara continuous ya batch, kemudian kita peroleh terakhir adalah film nanokomposit ya. Selama di conveyor itu kan uapnya pelarutnya menguap ya. Bisa diambil lagi biasanya solvennya oleh industri sehingga diperolehlah film yang berupa nanokomposit ya. Nah, ini contoh yang saya pakai untuk membuat nanokomposit dari pektin dengan ZNO ya. Jadi ZNO nanopartikel ya dengan diameter partikelnya 20 nano ya, ukuran dari pabrikan. Setelah itu dispersikan di dalam air destilata dengan homogenizer. Nah, setelah terbentuk dispersi nanopartikel baru ditambahkan dengan pektin ya maupun plasticizer ya. Setelah dicampurkan memperoleh larutan ya, setelah itu di casting pada plat yang PTFE tetrafluoroethylene, jadi tidak lengket. Ini sebenarnya adalah plastik teflon ya, cuman yang masih jernih ya plastik teflonnya, jadi nggak lengket dengan plastiknya, jadi jernih ya. Ini adalah nanokomposit nih, sudah ada zinc oxide nanopartikel di dalam film ini ya. Oke, itu contoh untuk solution teknik ya di lab maupun di industri. Nah, bisa juga dengan in situ polymerization. Jadi nanopartikelnya ditambahkan di monomer. Yang monomer itu masih cairan ya, masih larutan. Untuk monomer PLA adalah L-lactic acid ya, asam laktat ya. Tambahkan zinc oxide. Setelah direaksikan, ditambah inisiator biasanya adalah untuk mempercepat menginisiasi polimerisasi ya dengan SN atau dengan bahan lain ya, untuk biasa untuk di industri kimia. Setelah itu akan kita peroleh campuran ya nanokomposit. Kalau sudah kita cetak menjadi film, maka kita peroleh polimer nanokomposit ya. Ini prinsip untuk menggunakan in situ polymerization. Jadi in situ kan artinya adalah alamiah gitu. Alamiah itulah polimerisasi pada yang biasa dilakukannya seperti itu gitu ya, tidak secara alaminya gitu. Oke, kemudian matte compounding ya di industri plastik yang besar ya, biasanya kan bisa menggunakan, misalkan kalau kita mau cetak PLA ya, dicampurkan dalam kondisi kering. Kita punya resin PLA ya, berupa biasanya adalah biji-biji plastik ya, butiran-butiran kecil ya, granula. Tambahkan nanofiller, setelah itu diekstrusi, kita perolehlah biji plastik nanokomposit. Setelah dicetak menjadi film nanokomposit. Tapi ada juga yang langsung keluar dari ekstrusi ini bisa langsung dicetak menjadi suatu bentuk kemasan atau bentuk film, bentuk botol dan seterusnya ya. Jadi tergantung dari industrinya. Sebagai contoh ini ya, LDPE dengan nanopartikel dicampur ya. Dan di sini terjadi campuran yang lebih kuat ya. Setelah keluar bisa berupa ini untuk membuat resin ya, master batch ya kita sebut ya, plastik resin atau master batch. Setelah master batch dapat, kita bisa cetak menjadi film, menjadi penggunaan yang lain ya. Atau untuk ini contoh yang lain, polipropilen dan HDPE ya, copolymer ya. Tambah compatibilizer untuk lebih memudahkan dalam pencampuran nanoklei pada polimernya ya, lebih nyampur ya, lebih kompatibel. Juga ditambahkan PP graph malic anhydric ya, MAH itu malic anhydric ya. Oke, nah campuran yang bagus untuk nanokomposit itu harus seperti ini ya, terbentuk exfoliated ya nanokomposit ya. Kalau atau yang minimal intercalated ya, masih terpisah-pisah ya, meskipun agak gerombol tapi masih terpisah-pisah ya. Kalau yang mikrokomposit artinya nanonya gerombol-gerombol agregasi ya, jadi nggak nyampur gitu. Jadi kelihatan sekali kalau yang terjadi separasi fase ya, separasi fase itu seperti ini, masih ada gerombol-gerombol ya. Yang bentuk yang bagus, yang bening seperti ini ya. Artinya nanokomposit nanopartikelnya itu benar-benar tersebar secara merata ya, ukurannya kecil sehingga tidak kasat mata gitu ya. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata ya gitu, dengan mata telanjang. Oke, ini contoh-contoh yang sudah dikomersialkan ya nanokomposit.
kemasan nanokomposit ya. Ini contohnya untuk dengan bahan bakunya nilon 6 ya. Nilon ini satu bahan yang biasa dipakai untuk plastik vakum ya, nilon 6, poliamid ya, kita sebut dengan poliamid, ditambahkan nanoclay ya. Jadi membentuk suatu resin atau master batch-nya itu brandnya adalah Aikis Oxe ya. Ini setelah ditambahkan itu bisa memberikan sifat barrier yang sangat baik ya, excellent barrier. Jadi bisa dibandingkan atau hampir setara dengan gelas botol ya, botol gelas ya. Jadi performance barrier pelindungan terhadap gas, uap air itu sudah mendekati gelas ya. Meskipun sebenarnya tidak sama, belum sama ya, tapi sudah mendekati ya, comparable itu biasanya sudah mendekati lah gitu. Kemudian nah ini proses yang menarik adalah proses untuk pembuatan pencetakan segala macam itu processingnya itu mirip dengan PET yang normal, jadi tidak terlalu banyak perlu merubah alat, tidak perlu merubah kondisi untuk proses pencetakan gitu ya. Ini contohnya untuk aplikasinya oleh untuk botol bir ya. Jadi biasanya botol bir kan minuman beralkohol ya, minimal kan alkohol itu sangat volatil ya, sangat mudah sekali menguap ya. Jadi biasanya kemasannya adalah dengan botol kaca ya, gelas ya. Tapi dengan teknologi nano ini sekarang dengan plastik PET bisa digunakan ya untuk kemasan yang minuman beralkohol ya. Sama dengan Impem ya, ini produk produsen yang lain ya, menggunakan nilon 6 ya. Kemudian juga bisa dengan EVOH ya, bisa menggantikan EVOH di sini ya. EVOH itu etilen vinyl alkohol yang mungkin dari harga lebih mahal dibandingkan nilon 6 nih ya. Plastik ya dari starch ya, ini juga menggunakan nanoclay, jadi bisa untuk meningkatkan sifat mekanis. Jadi pernah nggak melihat plastik kresek yang dari pati yang dibuat oleh Inaplas ya, ataupun saya lupa nama perusahaannya itu ya, Plus di Indonesia ada ya. Nah itu mulai membuat pati dari singkong gitu, meskipun sebenarnya tidak 100% dari pati ya. Nah itu sangat lentur plastiknya ya, kurang rigid, kurang tidak seperti plastik kresek HDPE. Nah dengan menggunakan nanoclay ya, itu bisa meningkatkan kekuatannya ya. Oke, kemudian untuk nano silver ya, base ini keunggulan karena memiliki sifat antibakteri ya, jadi bisa pertumbuhan bakteri bisa tereduksi 98%. Jadi kontainer wadah makanan seperti ini bisa juga sambil mengawetkan isi produk makanannya. Ya. Ada juga nano silver dalam PP dan silikon ya campurannya. Jadi seperti ini diberikan silver, makanya warnanya jadi agak hitam-hitam ya dengan menggunakan nano silver. Tapi kalau kita pakai nano zinc oxide ya, ini bisa tetap putih ya, jernih, lebih transparan gitu. Tidak akan memberikan perubahan sifat optik kalau dengan menggunakan ZNO ya. Ini juga pakai nano silver ya di PE ya untuk kontainer. Ya. Contoh lain di nano silver ya di polietilen maupun polipropilen ya, di plastik kantong plastiknya jadi sebagai kemasan antimikroba ya. Nano silver PP maupun juga untuk silikon ya. Jadi untuk PP ini biasanya kan diklaim ya, kayak pasti kalau plastik PP kan nggak perlu BPA ya dalam pembuatannya, makanya pasti diklaim sebagai botol yang BPA free ya. Oke, saya kira itu contoh-contoh untuk cara pembuatan nanokomposit film ya. Sekarang sedikit untuk aspek keamanan ya. Oke, jadi dari salah satu peneliti dari Amerika ya, ini David Julian McLemore et al. Ya, ini meneliti ya food grade nanopartikel, sifat-sifat, aplikasi dan efek ke gastrointestinal maupun potensi toxicity-nya ya. Jadi dia melakukan pada tikus percobaan dengan menggunakan titanium dioksida nanopartikelnya ya. Titanium dioksida kan suatu bahan yang food grade ya, sebagai bahan aditif, sudah biasa dipakai untuk untuk bahan pemutih ya. Kalau kita makan kerupuk yang putih itu, nah biasanya kita tambahkan titanium dioksida itu ya.
Jadi sudah umum digunakan sebagai food additive yang food grade ya. Nah, yang menurut peneliti ini ya, ternyata dengan asupan yang memang tinggi ya, 36% ya dari asupannya itu, maka pada tikus ini ya itu akan memberikan efek negatif ya pada gangguan fungsi ginjal ya, abnormal kidney, fungsi ginjal. Kemudian juga mengganggu fungsi hati ya. Terjadi inflamasi daripada usus ya. Jadi seperti inflamasi itu luka pada usus ya. Kemudian ada juga mengganggu ya mikroflora pada usus, pada perut ya. Jadi ini efek dari nanopartikel titanium ya. Tapi ini kan memang percobaannya langsung diberikan gitu. Kalau kita artinya kalau nanopartikel itu langsung dimakan oleh manusia, langsung kemakan itu baru bukan efek ya. Padahal kalau di kemasan ya, di kemasan kan nanopartikel itu umumnya adalah di dalam matriks filmnya ya, asal tidak ada migrasi, tidak ada rilis atau tidak ada disopsi, tidak ada peluruhan dari plastik, tidak ada pelepasan dari nanopartikel, artinya aman kan mestinya gitu ya. Jadi ini termasuk contoh-contoh yang sudah mengkaji keamanan untuk penggunaan nanokomposit ya. Jadi FSA itu UK maupun EFSA ya, European Food Safety Agency ya, EU, itu sudah mencoba ini menguji migrasi dari botol yang mengandung nanokle komposit ya dengan pada PET ya. Nah, ternyata tidak terdeteksi adanya migrasi nanokle dari PET. Kemudian ada juga yang nanokomposit polipropilin dengan nanosilver ya. Ini sangat ternyata saat diuji ternyata level silver yang bermigrasi itu sangat kecil ya, jauh lebih rendah dari limit kuantifikasinya ya. Kemudian juga titanium nitrate ya di PET ini juga dinyatakan tidak ada yang bermigrasi ya, jadi tidak ada efek. Jadi kalau selama tidak ada migrasi ya artinya tidak ada efek negatif, tidak ada efek buruk pada konsumen artinya ya gitu. Ya. Nah ini salah satu salah satu jurnal yang sangat reputable untuk di kemasan ya, Food Packaging and Shelf Life. Ini juga menunjukkan kajian dari migrasi nanopartikel ya dari plastik ya. Ini ternyata menunjukkan dia pakai nanopartikel ini adalah tin rasanya ya, mana ya, nggak ada. Jadi ini juga menguji hari kesimpulan dari peneliti ini bahwasanya tidak ada juga bukti bahwasanya nanopartikel itu bermigrasi dari LDPE ya sebagai matriks film atau host film polimernya ya pada simulan ya. Padahal dengan kondisi yang lebih kritis, yang lebih ekstrim ya, lebih severe, lebih parah dibandingkan yang kondisi realnya gitu. Misalkan kalau kondisi realnya itu penggunaannya itu hanya di suhu suhu refri atau suhu normal atau suhu pasteurisasi. Nah, itu sudah diberikan misalkan sama-sama di suhu pasteurisasi atau suhu hot filling atau suhu sterilisasi. Kalau sterilisasi kayaknya LDPE jarang ya. Biasanya hot filling saja ya. Hot fillingnya artinya kontak panasnya lebih lama gitu biasanya dengan suhu hot filling ya. Jadi severe itu lebih parah lah dibandingkan kondisi normal ya. Oke ya, saya kira itu ini untuk kuliah hari ini ya, untuk melengkapi dari video yang di YouTube ya, karena di video masih belum disampaikan di situ. Baik, ada yang ingin didiskusikan? Kita buka diskusi. Silakan. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan Dimas. Kan dari Bapak tadi kan sudah dijelaskan 3 metode untuk membuat nanokomposit. Nah, dari metode-metode tersebut sebenarnya ada metode yang paling optimal nggak sih Pak? Atau misalkan metode itu menyesuaikan dari nanopartikel yang akan digunakan gitu, atau misalkan nanopartikel ini bebas gitu, maksudnya bisa dipakai untuk metode yang mana saja gitu. Ya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Dimas ya pertanyaannya. Untuk terkait dengan metode pembuatan nanokomposit. Jadi itu disesuaikan dengan
pabrik pembuatan bahan aja di industri ya. Di industri mau pakai apa dia biasanya kalau dia pakai solution teknik ya caranya seperti itu. Kan ada yang seperti cara pembuatan polipropilen, ada yang dengan ekstrusi biasa ya, ada juga yang dengan casting ya. Jadi kalau casting itu adalah dengan polipropilennya dilarutkan pada pelarut, setelah itu uapkan pelarutnya, dicetak jadi lembaran gitu ya. Nanti selama di dalam proses pencetakan itu pelarutnya akan menguap ya. Itu yang disebut dengan solution teknik. Jadi disesuaikan dengan ketersediaan peralatan teknologi yang dipunyai oleh industri. Ya, jadi dia mau pakai apa? Kalau dia buat plastiknya adalah plastik melamin ya, biasanya kan polimerisasi yang dipakai. Ya, artinya pakai yang in situ polymerization. Jadi polimerisasi yang secara natural atau sudah biasanya dipakai gitu, ya in situ polimerisasi. Kalau dia pakai ekstrusi ya seperti halnya mencetak botol gitu ya. Ya dia pakai matte blending itu. Jadi resinnya yang ditaburkan blending kering dulu, masukkan ekstrusi, dicetak menjadi preform dulu, setelah itu di blowing ya. Jadi mengikuti dengan cara-cara yang normal sudah dilakukan oleh industri ya. Jadi kalau semua bahan, kalau asal kita sudah punya nanomaterial ya, apapun teknik yang dipakai boleh gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari yang mana yang paling efisien ya, itu paling efisien kan pandangannya dari segi apa dulu ya. Kalau dari segi output produktivitas ya, mungkin matte blending itu yang paling mudah, paling cepat kan. Blending kering langsung diekstrusi kan, namanya ekstrusi kan kecepatannya sangat besar ya. Kapasitasnya juga udah besar gitu. Ya, jadi itu yang paling efisien sebenarnya dengan matte blending ya. Tapi ya industri kan ada juga yang cara nyetak plastiknya dengan casting ya, casted polypropylene itu. Jadi dengan solution teknik bisa juga dipakai gitu. Jadi intinya asal kita sudah punya bahan nano ya, itu mau dipakai apa aja bisa gitu ya. Oke, Dimas bisa dimengerti ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, silakan yang lain. Jika ada yang ingin ditanyakan. Infonya udah dibaca ya. Nanti sore ada kuis yang ketiga ya. Halo? Kok nggak ada respon? Ya. Halo, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah jelas sekarang setelah diberikan kuliah lagi ini? Biasanya nggak pakai kuliah ya, ini karena di videonya belum ada, jadi terpaksa saya sampaikan secara langsung. Dan saya pakai Zoom ya, karena ya itu kalau dipakai Google Meet suka terputus-putus ya. Bahkan saya pernah berapa kali terlempar dari kelas ya, tanpa tahu saya udah keluar gitu ya. Saya pengen pakai Zoom. Oke, masih ada waktu berapa menit? 10 menit lagi ya. Masih banyak, 15 menit juga masih bisa. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Mengenai yang lainnya juga boleh. Jadi ini kan materi terakhir, jadi boleh sekalian untuk mereview ya. Dari aspek plastik dan seterusnya juga boleh. Ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Selma. Ya. Untuk waktu di bab plastik itu kan kita bisa pakai kopolimer juga ya, Pak, untuk meningkatkan fungsinya gitu. Nah, tadi juga kan kayak untuk nanokomposit bisa meningkatkan fungsi-fungsi gitu, Pak. Nah, terus konsiderasinya apa sih, Pak? Maksudnya pertimbangannya tuh apa kita pakai kopolimer, kapan pakai kopolimer, kapan pakai nanokomposit gitu, Pak. Oke, Dan ya. kayak profitnya juga, apa sih benefitnya juga itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, makasih. Jadi kopolimer biasanya itu kan masih ke bahan properties plastik biasa ya. Biasanya yang digunakan kopolimer itu untuk memodifikasi sifat dasar dari plastik. Yang umum biasanya untuk polipropilen tuh. Saya juga pernah menguji ya plastik polipropilen yang dipakai untuk wadah seperti mangkok gitu, cup ataupun mangkok ya, yang akan disimpan beku gitu ya. Nah, padahal polipropilen kan tidak tahan suhu beku. Kalau di suhu beku dia mudah retak ya, ataupun mudah pecah gitu. Sehingga kemudian oleh produsen ya, produsen pembuat bol ya, mangkoknya itu, yaitu
diberikanlah kopolimer dengan polietilen sehingga akan menurunkan transisi gelasnya. Ya, jadi akan lebih stabil pada suhu beku. Jadi biasanya kalau untuk kopolimer ya memang untuk memodifikasi dari plastik itu, tetapi sifat-sifat dasar plastik ya seperti masih permeable segala macam masih ada gitu. Dia tapi bisa memodifikasi dari tujuannya itu tadi untuk agar stabil pada suhu beku ya. Udah tercapai, cuman sifat-sifat dasar plastik seperti permeabilitas terhadap oksigen ya masih tinggi ya. Itu yang terjadi. Nah, kalau dengan menggunakan nano komposit ya tujuannya memang benefitnya banyak ya untuk meningkatkan selain sifat mekanis ya, tensile strength, rigiditas bisa meningkat ya, itu juga bisa meningkatkan sifat barier ya dan memberikan fungsi lebih sebagai tadi antimikroba ya ataupun juga pelindungan yang bariernya itu lebih baik ya. Kalau dengan sama-sama kopolimer polipropilen dengan polietilen itu UV bariernya nggak ada itu. Begitu juga oksigen bariernya tidak menjadi baik gitu, bahkan menjadi lebih buruk itu. Kalau dari polipropilen ditambah PE ya itu sifat penghalangnya terhadap oksigen menjadi lebih buruk ya. Jadi itu, jadi hanya memodifikasi satu sifat biasanya dengan menggunakan kopolimer itu ya, sifat-sifat fisik, tapi tidak bisa merubah karakter fungsionalnya gitu ya. Kira-kira itu ya jawabannya. Jadi untuk kenapa beda memang tujuannya ya. Kalau dengan nano komposit itu biasanya benefit yang diperoleh jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan kopolimer. Kalau kopolimer biasanya diperoleh hanya modifikasi ke satu sifat saja gitu yang targetnya ya. Tapi kalau dengan nano komposit multi improvement ya gitu ya. Kalau dengan kopolimer mungkin hanya satu improvementnya gitu ya. Itu mungkin bayangannya ya untuk memudahkan pengertian. Oke, Selma. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Untuk mereview ya. Jadi untuk kuis sudah tahu kan ya, nanti sore ada kuis ya. Sudah dibaca ya infonya. Oh ya, ini belum saya infokan passwordnya, nanti saya kirimkan setelah ini ya. Ada lagi yang masih ingin didiskusikan? Sudah bisa absen semua? Sudah, Pak. Oke. Kayaknya sudah paham semua nih ya. Jadi nggak ada yang ingin bertanya lagi nih. Jadi kalau untuk mereview tadi dari nanopartikel ya, yang mana yang bisa dibuat dengan cara bottom up maupun dengan cara top down, dan yang mana yang hanya bisa dengan bottom up hanya dengan top down aja. Ada yang bisa jawab nggak nih? Dari penjelasan saya tadi, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Adin. Kalau misalnya bahan seperti silver, emas itu bisa dua-duanya, Pak. Bisa bottom up sama top down. Ya. Tapi kalau selulose cuma bisa yang top down, yaitu pakai yang hidrolis tadi, Pak. Oke, ya. Betul, ya jadi itu. Jadi karena kalau bahan-bahan alami kan biasanya ya nggak bisa kan disintesis ya, bahan alami kan itu anugerah dari Allah ya. Jadi nggak bisa manusia mensintesis. Jadi bisanya hanya di breakdown saja gitu ya, jadi top down ya bisa dilakukan. Ya. Oke, baik, makasih. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya ingin satu lagi untuk mereview. Oh, tadi kok mekanisme mikrobial kelewat ya, padahal rasanya saya ada slide-nya, kenapa nggak muncul? Sebentar, saya harus back ke satu slide. Ya, saya kira cukup penting. Rasanya dulu ada. Ini kenapa nggak muncul ini? Ternyata di hide. Oke, saya
munculkan share screen satu slide lagi yang kelewat ya. Sudah muncul? Pak. Oke, jadi ini saya kira cukup penting ya untuk ini saya ambil dari satu artikel ya. Apa ada judul artikelnya nih? Ya, Prospect of Nanostructure Material and Their Composite as Antimicrobial Agent. Jadi ini kalau nanti Anda bisa membaca artikel langsung bisa di-download ini ada doi-nya ya. Oke, jadi ini adalah mode action ataupun mekanisme kerja dari suatu nanopartikel. Kenapa bisa bersifat antimikroba? Jadi cukup banyak ya mekanismenya. Yang pertama adalah merusak sel membran sel ya. Jadi membran sel. Jadi dia akan berikatan dengan membran sel ya. Kan biasanya kan nanopartikel memiliki ion, anion gitu ya. Jadi ini juga setelah merusak membran sel, otomatis selnya akan lisis kan, pecah. Ya, isi selnya akan keluar ya. Jadi mati ya otomatis. Jadi yang pertama itu merusak membran sel. Yang kedua protein stability. Ya, saya ini belum baca secara detail nih yang ini agak jarang memang loss of protein stability, yaitu juga akan berikan impact ke pertumbuhan perkembangbiakannya bakteri akan dihambat ya dengan stabilitas protein yang kehilangan dari stabilitas protein. Kemudian yang ketiga ini penetrasi dan akumulasi dari nanopartikel dalam sel maupun nukleus ya. Ini otomatis bisa juga merusak fungsi sel di dalam ya. Kemudian yang keempat nih mitochondrial endoplasmic reticulum dysfunction. Jadi merusak fungsi dari mitokondria dan endoplasmic reticulum dari bakteri ataupun mikroba ya. Kemudian merusak sel signaling. Jadi mungkin itu merusak fungsi dalam ya fungsi biologis dari bakterinya ya di sini ya. Dan yang keempat tuh Ross generation and oxidative stress. Jadi memberikan reaksi oksidatif ya pada sel ya isi sel sehingga akan rusak ya isi selnya. Jadi Ross ya reactive oxygen species ya Ross ini ya. Reactive oxygen species. Jadi terbentuk reactive oxygen species di dalam sel. Ini jadi semua umumnya adalah nanopartikel yang metal oxide ini ya. Jadi yang populer sih sebenarnya hanya yang utama biasanya ini ya, lisis menyebabkan lisis, yang kedua ROS, sama yang ketiga itu sebenarnya adalah merusak ya mungkin sel signaling adalah dalam hal untuk berkembang biak ya. Jadi kan biasanya ada fungsi messenger RNA ya untuk mensintesis DNA nanti kemudian untuk bisa memecah selnya ya. Jadi umumnya 3 itu yang umum, tapi ternyata cukup banyak ya. Dan selain itu juga ada bentuk akumulasi dari nanopartikelnya ke dalam ya, sehingga menjadikan toksik bagi bakteri ya. Sebenarnya kan ini mirip dengan ROS ini kan. Jadi ROS ini kan karena di dalam membentuk ROS ya, reactive oxygen species ya. Saya kira mungkin ya beberapa ini yang penting ya untuk mode action. Jadi banyak. Jadi kalau dari jurnal ini sampai 6 ya di breakdown ya mode action dari nanopartikel. Nah ini keunggulan dari penggunaan nanopartikel sebagai sebagai antimikroba ya. Kalau dipakai sebagai antimikroba, kemasan antimikroba dibandingkan kalau kita pakai antibiotik ataupun juga pakai bahan pengawet kimiawi ya. Kenapa? Karena kalau bahan pengawet kimiawi seperti misalkan benzoat, sorbat dan seterusnya maupun juga antibiotik ya, itu mereka bekerja hanya dengan satu mekanisme, satu metode ya. Jadi mungkin mikroba itu bisa membentuk pertahanan diri yang mudah ya. Tapi karena nanopartikel ini mekanisme kerjanya banyak gitu ya. Jadi selama ini peneliti yakin ya mikroba itu tidak akan bisa membentuk proteksi diri ya. Jadi tidak akan bisa membentuk menjadi resisten terhadap nanopartikel gitu. Itu keuntungan dari penggunaan nanopartikel sebagai antimikroba ya. Jadi lebih powerful ya, spektrumnya luas, kemudian juga mikroba tidak bisa membentuk resistensi ya itu.
Oke, saya kira ini penting ya untuk dibaca. Saya tadi sampai kelewat kenapa nggak muncul, padahal saya yakin sudah saya tambahkan. Ternyata nggak sengaja terhide ya. Oke, wah waktunya sudah habis sekarang ya.